Ya, pemirsa, peran perempuan sangat integral dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB seperti dilakukan oleh para prajurit perempuan Indonesia dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Mereka ikut membantu upaya pencegahan konflik hingga pembinaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Berpatroli di area Blue Line di perbatasan Lebanon dan Israel merupakan salah satu kegiatan rutin Letu Rima Eka Tiara dan Serda Yazela Agustin untuk menjaga keamanan di Lebanon Selatan. Kita memastikan bahwa mereka tidak ada kontak fisik atau kontak mata dari negara sebelah dengan negara Lebanon, karena kita di sini kan bersifat imparsial sesuai dengan mandat. Alhamdulillah semuanya aman terkendali dikarenakan kita dengan masyarakat Indonesia sendiri dengan masyarakat Lebanon terkenal akan kehangatannya. Jika sedang tidak berpatroli atau menjaga pos, anggota Female Blue Helmet yang tergabung dalam Unit Kerjasama Sipil Militer atau SIMIK ini melakukan kegiatan pembinaan masyarakat dari pemeriksaan kesehatan hingga pertukaran budaya. Mengajarkan bagaimana memasak rendang, tapi dikarenakan ada bahan-bahan tertentu yang di sini tidak tersedia, rasanya tidak seperti saat kita masak di Indonesia. Sejak pandemi virus corona merebak, sebagian kegiatan yang melibatkan interaksi langsung dengan warga ditangguhkan, tapi tetap menjalin komunikasi dengan otoritas setempat. Apalagi dengan masalah COVID seperti ini, bagaimana mereka mengatasi COVID, apakah ada yang terjangkit atau bagaimana, atau mereka membutuhkan sesuatu dari kami. Kemampuan merangkul masyarakat lokal merupakan kelebihan prajurit perempuan, sesuatu yang diakui pemerintah Indonesia. Pasukan kita bisa berkomunikasi, bisa ikut dalam berbagai macam kegiatan kultural, kita bisa menenangkan mereka yang menjadi korban-korban konflik tersebut. Karena itu pemerintah bertekad untuk menambah jumlah prajurit perempuan di masa mendatang. Kini ada 1.234 personil Indonesia di Lebanon, 60 atau 5% diantaranya adalah perempuan. Berbagai upaya dilakukan PBB untuk meningkatkan peran perempuan dalam UNIFIL, seperti dengan membentuk Female Assessment, Analysis and Support Team atau FAST pada 2015 untuk meningkatkan kegiatan yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Ini menandai pentingnya peran perempuan dalam memelihara perdamaian dunia, kata Rima. Dan peran perempuan di sini pun juga bukan hanya sebagai tanda kutip hanya untuk sebagai pemanis atau sebagai pelengkap saja, namun kita juga melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh prajurit pria. Rima dan Yazela telah menjalani 8 bulan dari 12 bulan masa tugas di UNIFIL. Pada awal Agustus, mereka ikut dikejutkan dengan ledakan besar yang menewaskan sedikitnya 178 orang di sebuah pelabuhan di Beirut, sekitar 1,5 jam dari pangkalan mereka. Duta Besar RI di Lebanon mengatakan seluruh anggota kontingen Garuda selamat. KRI Hasanuddin yang biasanya bersandar di pelabuhan itu sedang berlayar menuju Turki saat ledakan terjadi. Dari Maryland, Vina Muptadi, VOA. KJRI San Francisco biasanya menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai acara, termasuk Festival Indonesia yang dihadiri ratusan pengunjung dan melibatkan sajian seni serta produk khas termasuk dari vendor swasta asal Indonesia. Nah, namun untuk tahun ini, peringatan HUT ke-75 RI di tengah pandemi COVID-19 memaksa KJRI tidak mengadakan acara besar-besaran. Tapi hasilnya acara ini masih banyak mengundang minat dan juga pujian Pemda setempat. Larangan perayaan besar-besaran saat pandemi COVID-19 membuat KJRI San Francisco merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia dengan cara alternatif. Acara tahunan Festival Indonesia digelar secara virtual, kali ini dengan tema Bangga Buatan Indonesia. Kita ingin lebih mempopulerkan, memperkenalkan company-company yang sudah established di Amerika dan yang sudah menjual produknya secara online di website masing-masing. Festival diikuti 10 vendor dari 3 negara bagian, California, Oregon, dan Montana. Dan beberapa di antaranya milik warga Amerika. Jadi bangga buatan Indonesia itu tidak harus orang Indonesia, bahkan mungkin kita harusnya lebih bangga gitu ya bahwa orang asing juga menggunakan mempopulerkan produk Indonesia. Sekitar 200 pengunjung berpartisipasi dari berbagai wilayah Amerika, bahkan dari Indonesia.
Para vendor menyajikan produk mereka sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kemampuan untuk menuangkan kreativitas dalam acara-acara virtual untuk menawarkan berbagai produk memang menjadi faktor penting agar para pengunjung virtual betah mengikuti hingga akhir acara. Namun satu hal yang tetap tidak bisa tergantikan adalah tatap muka langsung dan mempersilahkan pengunjung untuk mencoba apa yang mereka tawarkan, khususnya bagi para vendor yang menjual produk makanan dan minuman. Seperti penjelasan Sirila Suwarsa dari Nut Plus Nuts yang menawarkan kacang mede dengan berbagai rasa. Kirim kali ya, mungkin susah juga kalau harus ngirim 100 ke 100 orang, tapi mungkin bisa kayak kasih kupon code. Meski demikian, Sirila tetap menilainya sebagai ajang penting untuk membantu memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat yang lebih luas. Karena buat saya sekarang ini marketing apa yang ada gitu, besar kecil itu saya jalani dengan sungguh-sungguh karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi, karena yang saya tahu itu saya mau berusaha supaya saya masih bisa bekerja sama dengan petani di Indonesia, employ juga ibu-ibu yang bantu kakak saya juga roasting, dan juga saya juga mau bisa bertahan di sini juga gitu. Mark Chandler dari kantor wali kota San Francisco memaklumi keterbatasan trade show virtual, namun ia tetap menyambut positif trade show virtual ini. Basically we've done nothing for the last 6 months or 8 months now, really since January. Given that there was no handbook on how to do these things, I think it went very well, and I applaud the 10 companies that were willing to do this. And I think you saw that by the fact that if you were watching the numbers of people that were watching this event, it didn't change from start to finish, even though we were almost 2.5 hours long. Sebagai tindak lanjut, pihak KJRI juga akan membantu mengirim informasi tentang para vendor kepada para peserta dan membuka pintu bagi siapa saja yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai berbagai produk khas Indonesia itu. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Ayus Pagi kali ini. Saya Pram Senjaya. Dan saya Salsabila Syaira undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.